Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah lewat batasan layar kaca, tapi tidak bisa membatasi sukacita kita dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Amin. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Kami sangat menyadari bahwa Engkau Allah yang besar Tuhan, yang tidak pernah akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang menjamah setiap kami, ketika setiap kami rindu datang di hadapan-Mu, maka Engkau hadir di dalam hati kami. Dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Dan saat hari ini Bapa, kami kembali mau mengucap syukur. Kami mau menaikkan rasa syukur kami lewat pujian penyembahan kami bagi Engkau. Sebab satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah hanya Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami. Roh Kudus menyertai kami sepanjang ibadah ini. Roh Kudus terus bertata di dalam hati kami. Dan Engkau Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Bapa, kami mau menyanyi bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang untuk menaikkan syukur kami di hadapan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
Kami naikkan syukur hanya bagimu Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami agungkan. Haleluya, glory bagimu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, kami bawa hati kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Yesus bagi nas Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau sampai
Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk terus memuji Engkau di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap bersuka cita bagi Tuhan, siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang, saya jemput untuk semua bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita masing-masing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau rasakan dan katakan bahwa Tuhan yang bela kita. Haleluya. Kau pembela kami Tuhan. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun
Seribut tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribut tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribut tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan walaupun di situasi yang tidak begitu menguntungkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, biar urapan Tuhan terjadi bagi jemaat-Mu dan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang berguna untuk masa depan kehidupan kami. Berkati kami semua, siapkan hati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menyambut firman-Mu dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar sedikit tentang bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30 dengan judul Tuhan tak pernah salah. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tak pernah salah. Ini berarti sebuah penegasan bahwa Dia tidak pernah salah. Apa yang melatar belakangi? Karena Dia adalah Allah. Dia pencipta dan semuanya terjadi karena Dia.
Untuk itu saudara yang kekasih, saya ingin mengantar kita untuk kita membuka Alkitab kita. Mari kita sama-sama membacanya dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mendasari untuk kita melihat bagaimana Allah ingin supaya semua kita mengerti dan memahami panggilan dan rencananya. Kita melihat ada 3 hal penting. Yang pertama, Allah turut bekerja. Saudara, kata turut bekerja berarti Allah bertanggung jawab. Dia mau supaya ciptaannya sadar bahwa Allah ada bersama-sama mereka. Allah ada di tengah-tengahnya. Allah ingin supaya apa yang dikerjakannya semuanya memuliakan Tuhan. Allah turut bekerja di sini. Kita melihat ada 2 hal penting. Bahwa Roh Allah membantu dalam kelemahan kita. Saudara, kita semua manusia punya titik lemah. Semua kita manusia punya titik kekurangan. Kelemahan itulah yang dilihat dan dicermati oleh Allah, supaya jangan sampai dimanfaatkan oleh musuh kita yang namanya iblis untuk menghancurkan rancangan-rancangan Allah yang tersusun yang dengan baik untuk kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja, itu berarti Allah membantu dalam kelemahan kita. Saudara, berbicara tentang kelemahan, manusia yang diciptakannya memiliki kelemahan. Dan kelemahan inilah yang kalau kita tidak hati-hati mencermatinya, kalau kita tidak hati-hati untuk memperlakukannya, maka ini menjadi senjata setan untuk menghancurkan kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, banyak hal yang terjadi. Semua bisa kita katakan, semua bisa kita lakukan, tapi belum tentu semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab Allah mau bekerja dengan orang-orang yang mengerti rencana atau rancangannya di dalam hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, untuk memahami ini,
Kita hanya bisa berada di dalam konteks di mana Allah mau untuk kita tunduk dan takluk kepada kehendak-Nya. Kita melihat di sini bahwa kelemahan kita sering digunakan untuk menghancurkan apa yang kita rancangkan yang sudah disusun oleh Allah bagi kita semua. Kelemahan-kelemahan ini menjadi satu titik awal kalau kita tidak menyadari dengan sungguh. Aku ada karena Tuhan ada. Aku bisa karena Tuhan mampukan aku bisa. Kedua, Allah yang menyelidiki hati manusia untuk mengetahui maksud roh itu. Saudara, bagian yang kedua ini Allah tahu. Allah mengerti apa yang ingin dikerjakan oleh kita. Saya pikir ini satu hal yang bisa kita cermati dengan baik. Bahwa Allah mau supaya hidup kita, hidup yang sejalan, seturut dengan kehendak. Rancangan-rancangan Allah di dalam hidup kita, rancangan-rancangan untuk mencapai garis akhir yang Allah mau, sebagaimana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Ini sebuah penegasan bahwa jalan yang harus kita jalani hanya jalan bersama jalan Tuhan. Ini menjadi patokan kita. Ini menjadi satu peringatan yang sungguh-sungguh. Supaya kita jangan menggunakan jalan lain yang akhirnya menyesatkan kita sendiri. Contoh yang terjadi ketika bangsa Israel, Musa memimpin, dalam perjalanannya pemberontakan terjadi. Bangsa Israel ingin melakukan apa yang dia mau. Tapi Allah mengingatkan, semua terjadi. Semua harus disadari. Bukan kehendakmu, tetapi kehendakkulah yang harus terjadi. Di sini kita melihat pada akhirnya, pada satu sesi di mana mereka terjepit, di belakang dikepung oleh pasukan Firaun. Di depan air laut mati menghadang mereka. Mereka berteriak minta tolong. Kalau boleh, kami kembali saja ke Mesir, menjadi budak kembali di sana. Musa dengan tegas katakan, Allah akan menolongmu dengan cara Allah. Saudara ikuti pembacaan itu dari kitab Keluaran. Apa yang terjadi? Tiang awan tadinya di depan berpindah ke belakang. Sampai dengan laut mati terbelah menjadi dua bagian. Saudara, umat Tuhan sampai di ujung dengan selamat. Tetapi pasukan Mesir dihanyutkan, diimbaskan semuanya sampai tidak ada sisanya. Itu menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk kehidupan setiap kita. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saudara sadar atau tidak sadar, seringkali kita berpikir, apa Allah ada ya? Apa Allah bekerjakah? Apakah Allah ikut memonitor kita? Saudara, secara iman, sebagai orang Kristen diingatkan kepada kita bahwa Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Allah bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah buat. Allah mau supaya apa yang diciptakannya menjadi satu harapan yang sungguh-sungguh. Diingatkan di sini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Allah mau supaya manusia sadar tidak
Tidak ada satu hal pekerjaan yang tidak diketahui oleh Dia. Saudara lihat baik-baik bagaimana Rasul Paulus. Tadinya dia berpikir secara pribadi. Dia menghancurkan segala sesuatu. Pengikut-pengikut Kristus semua dilululantakan. Tetapi pada akhirnya ketika dia memasuki kota Damsyik, disitulah Allah memproses dia buta sampai dia bertemu dengan Ananias. Dan pada akhirnya kita ikuti pembacaan dari kitab para rasul itu. Apa yang terjadi? Rasul Paulus berubah sampai dia katakan, aku beruntung untuk hidup seperti sekarang ini. Itu sebabnya dalam segala sesuatu jangan pernah kita ragu. Kita menggunakan pemikiran kita, akal kita, kemampuan kita, semuanya terbatas. Tetapi ketika kita menggunakan apa yang ada, apa yang Allah miliki, yang Allah sampaikan kepada kita, gunakan itu dengan baik dan benar. Allah pasti bertanggung jawab karena Dia tahu apa yang harus dibuat kepada manusia. Ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, banyak kita kurang mengerti. Yang kita ukur kebaikan versi kita, bukan yang kita ukur kebaikan versi Allah. Ini berbahaya. Kebaikan versi manusia belum tentu menyenangkan hati Allah. Tetapi kebaikan Allah tidak disukai oleh manusia. Tapi Allah berkata, aku berkenan terhadap apa yang kamu kerjakan. Sudah banyak contoh yang terjadi. Kita baca kembali melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus. Dulu dia berpikir ini untung. Dulu dia berpikir ini benar. Tapi ketika dia mengenal Allah, maka semua yang dikerjakannya itu dianggap sebagai sampah belaka. Kami sadar dengan sungguh-sungguh, sebagai umat Tuhan, dengar baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi pegangan kita semua. Diingatkan kepada kita 3 hal yang menjadi satu titik tolak untuk kita. Dalam pembacaan pada ayat yang ke-30, apa dikatakan? Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakannya. Ini satu hal yang harus kita semua sadari dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Kalau ini kita pegang, ini kita sadari, ini kita ingat, langkah perjalanan hidup kita, kita selalu meraih kemenangan lewat kemenangan. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, kita banyak punya persoalan, kita banyak punya masalah. Tapi ingat, hanya dengan Tuhanlah kita bisa mengandalkannya, bisa merasakannya, bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 3 hal ini yang perlu kita ingat baik-baik. Bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Semua kita merindukan ini. Jangan sampai kita cuma dipanggil, tapi ternyata kita masih punya satu kesalahan. Kita dipanggil, kita dibenarkan, sampai pada akhirnya kita dimuliakan. Saya percaya jemaat yang kekasih oleh Tuhan, nats renungan pada pagi hari ini yang cukup singkat, tetapi semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan sesungguhnya
dia mengingatkan supaya jangan kita lari daripadanya. Saudara, sebagai garis terakhir, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus, Tuhan menyatakan dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Ini menjadi satu contoh supaya kita menyadari sungguh-sungguh bahwa bersama dengan Allah kita cakap melakukan sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan bahwa apa yang dikatakan Allah turut bekerja, Allah bekerja dalam segala sesuatu, dan Allah mendatangkan kebaikan, itu pasti jawabannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Allah yang selalu dekat dengan ciptaannya. Kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami merindukan supaya kami selalu dekat kepadamu. Kami ada dalam naungan kasih-Mu, karena kami tahu dekat dengan Allah, kami merasa tenang. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami percaya dengan firman-Mu lah, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, kami menyatu dengan firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi jemaat, supaya mereka bertumbuh, berkembang, mengerti rencana Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki satu sikap pandangan yang benar. Pandangan yang betul-betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat. Semua yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, terutama penyakit virus corona yang merajalela di seluruh bumi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Orang yang berdoa, orang yang berharap, orang yang bergantung, orang yang percaya kepadamu, Engkau lepaskan, Engkau hindari itu semua Tuhan. Karena kami percaya ketika bangsa Israel harus menjalani masa-masa terakhir, semua rumah-rumah di depan pintu tanda salib dari darah anak domba yang melambangkan malaikat maut melintasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, kami berdoa bagi jemaat, semua kami ingin supaya kami semua senantiasa supaya selalu berada di dalam naungan-Mu. Yang sakit Engkau pulihkan, yang ragu-ragu Engkau teguhkan. Yang dalam persoalan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, alihkan cara pandangnya supaya mereka memandang Yesus sebagai jawaban yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami berharap Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.